Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjan Hulo Pangoputi. Saya akan melaksanakan PPL 1 putaran kedua LPTK Universitas Negeri Manado, Kamis 19 Oktober 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih disampaikan kepada adik-adik. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita tunduk sejenak untuk berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, dipersilakan adik Fikri. Maju tampil. Oke, dipersilakan adik Fikri. Duduk siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa sesuai keyakinan saya agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Kita akan menyanyikan lagu nasional. diharapkan kepada seluruh adik-adik untuk mengikuti lirik lagu yang Pak Guru akan putar di slide, ya. Terima kasih, adik-adik dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, siapa yang bisa membacakan 5 sila Pancasila? Saya Pak Guru. Oke, dipersilakan tampil di depan. Pancasila
Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan memeriksa kehadiran dulu ya. Demi kedisiplinan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adrian Haju, Hadir. Alpito Paputungan, Hadir. Amelia Idris. Ya, terima kasih. Berarti ada 2 siswa yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak Guru ingin menanyakan dulu sebelum kita masuk pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang masih ingat tentang materi yang di kelas sebelumnya atau Di kelas 11. Ya, dipersilakan. Harmonisasi dan kewajiban apapun yang disediakan dalam perspektif Pancasila. ya, berikan aplaus dulu. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang terkait dengan materi yang di kelas sebelumnya? Ya. Oke, dipersilakan. Makin melibatnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal sudah diatur dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Ada lagi yang masih bisa memberikan contoh? Saya Pak Guru, Oke, dipersilakan. tentang putus sekolah yang didefinisikan belum terlaksananya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Pak Guru, Oke, dipersilakan. pelanggaran hak cipta, misalnya perdalan DVD, bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Ada lagi? Saya Pak Guru, Oke, dipersilakan. kesadaran bayar pajak bagi warga negara yang terlihat dari sisi minimnya jumlah baik pribadi maupun perusahaan. Ya, terima kasih. Itu adalah contoh ya, hak pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, siapa yang tahu tentang materi apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Oke, dipersilakan. Itu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis mana hak dan kewajiban warga negara dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat. Yang ketiga, peserta didik menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan membagikan link
pretest terkait dengan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Pak Guru akan bagikan lewat grup WA. Oke, sudah ada? Ya. Pak Guru berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan pretest. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru ingin menanyakan, ada yang mendapat nilai 100? 80? Ada. 60? Ya, oke, berikan aplaus dulu. Nah, oke, sebelum kita akan mengamati video, ya, Pak Guru ingin menanyakan dulu, apakah adik-adik sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, sebelum kita mengamati video, Pak Guru akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Tolong perhatikan ya. Nah, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapat haknya dikarenakan terpenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawab. Ya, menjadi tanggung jawabnya. Nah, pelanggaran hak warga negara terkait warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh kewajibannya sebagaimana mestinya yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun dilakukan oleh warga negara. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, mengapa masih banyak terjadi kasus-kasus ya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Karena disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengamati video ya. Kurangkan banget kalau dia. Tante, salamnya pakai dulu. Udah kesiangan Bu, ini juga lagi buru-buru, mau sekalian jemput teman juga. Selamat pagi Dek. Mohon maaf ada yang melanggar tertib lalu lintas. Contohnya tidak memakai helm. Aduh, mohon maaf. Kenapa adek gak pakai helm? Mohon maaf, saya boleh lihat surat-suratnya? Mohon maaf Bu, tadi saya kesiangan, surat-suratnya ketinggalan di rumah, nggak saya bawa. Ya udah kalau gitu, telepon orang tua yang bisa dihubungi. Ya udah Bu, bentar saya mau telepon orang tua saya dulu. Bentar Bu, orang tua saya lagi di sini datang. 2,000 years later. Assalamualaikum. Kakek Dino pakai helm. Ibu, mohon maaf, anak saya.
Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD terkait dengan video yang Pak Guru sudah putar tadi, ya? Silakan dilihat di halaman 11 pertanyaannya, kemudian dijawab di halaman 13. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, dari hasil pengamatan tadi, adik-adik akan mempresentasikan, ya, apa saja yang kalian amati terkait dengan video tadi, ya. Kelompok berapa yang akan mempresentasikan pertama? Ya, dipersilakan. Kelompok 1, dan yang akan menanggapi kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Fadil Halid akan mempresentasikan mengenai hasil pengamatan kami terkait dengan kasus-kasus pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban warga negara. Gerak itu serta negara, gerak untuk menjadi abdi negara persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia dan patuhi peraturan yang telah ditetapkan negara dan nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan. 2. Nilai-nilai Pancasila yang ada di video adalah tidak menggunakan helm saat pengendara motor dan tidak membayar pajak motor. Itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Tapi manusia juga punya kewajiban dan hak mereka melakukan. Dan tetapi manusia juga punya kewajiban dan hak yang dilakukan, dan sebagai negara harus patuhi peraturan Indonesia dalam membayar warga negara. Masih tergolong rendah karena hal terjadi karena warga negara belum mengetahui tentang pentingnya pajak dalam kehidupan negara. Sifat positif yang saya miliki adalah tidak melakukan pola hidup yang berlebihan dan menjunjung perdamaian, menghindari kekerasan, bersikap terbuka, dan menghindari sikap kedasaran dan berlebihan, dan selalu menjunjung etika. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 1. Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban masih terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya. Selain itu, masih kurang tegasnya sistem hukum terhadap pelanggar yang menyebabkan para pelanggar dan hak pengingkaran kewajiban tidak jerak. Kemudian, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dalam Pancasila menjadi salah satu faktor banyaknya kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih. Ya, berikan nafas dulu. Masih semangat? Masih. Pagi. Ya. Selanjutnya yang akan memaparkan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Dan yang akan menanggapi kelompok 5. Ya, kelompok 5. Dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Farmento. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama, jika warga negara tidak mengenal yang ketiga nilai praktis. Ketiga nilai tersebut
secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengatur hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap positif dapat diartikan sebagai sikap yang baik. Maka dari itu sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu. Ya. Dan yang akan menanggapi kelompok 5, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih. Silakan. 2. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pelanggaran hak dan kewajiban merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar atau mengabaikan hak orang lain atau kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks hukum dan etika. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok berapa yang akan mempresentasikan? 3. Kelompok 3. Dan yang akan menanggapi kelompok 4. Nah, kelompok 4. Dipersilakan untuk kelompok 3. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terkait dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagikan link postes ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Pak Guru sudah bagikan di grup WA. Ada? Ada. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru akan menanyakan siapa yang mendapat nilai 100. Ada? Ada? Ada. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Yang mendapat nilai 80? Ya. Oke, turun tangan. Jadi yang belum mendapat nilai 100 ya,
ditingkatkan lagi belajarnya di rumah, ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuk pada refleksi, ya, terkait dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksi? Oke, dipersilakan. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal dan melihat status kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Ada lagi yang bisa memberikan refleksi? Oke, dipersilakan. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara harus dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu. Nah, itu adalah refleksi, ya, terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan PR atau tugas, ya. Tolong dikerjakan di rumah, ya. Jangan sampai lupa, ya, terkait dengan materi yang kita akan pelajari minggu selanjutnya, ya. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan kita akan membahas tentang substansi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Oke, dipersilakan. Duduk siap, gerak. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa sesuai keyakinan saya agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada adik-adik. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari ini, ya, bisa bermanfaat bagi adik-adik dan untuk kita semua. Amin, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan aplaus dulu.